Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Hajar Karmila. Saya adalah guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Waingapu, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya sedang mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 di Universitas Tadulako, Palu. Ini adalah video PPL saya untuk aksi 1 pertemuan yang kedua. Selamat menyaksikan. That you are ready for our class today. Yeah. How are you? Fine. Okay. Before we start our lesson today, I want one of you to lead us in prayer. Yeah, Claire, please lead us in prayer. Before we start our lesson today, let's pray. Our Father in heaven, thank you for your blessing today. Now we will study. Please bless us from the beginning till the end of the lesson. Okay, thank you, Claire. Okay, now I want to check your attendance. Who is absent today? Present. Okay, very good. I really hope you all are ready for our class today. Are you ready? Ready. Okay, thank you. Kita saksikan dulu tampilan di layar. Last week we have learned about analytical exposition. Minggu lalu kita sudah belajar tentang text analytical exposition. Masih ingat semua? Oke. Hari ini, today we will continue the materials. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang analytical exposition. Masih ingat minggu lalu Ibu pernah bilang kalau materi ini akan kita pelajari dalam 2 kali pertemuan. Pertemuan yang pertama kemarin kita sudah bahas di tujuan pembelajarannya, kan? Tujuan pembelajarannya apa kemarin? Yang pertama kita mengidentifikasi, ya. Yang kedua menganalisa, ya. Itu sudah kita lakukan semua minggu lalu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke tujuan pembelajaran yang berikutnya, yaitu kita akan arrange the text, arrange the jumble text, menyusun kembali teks yang sudah diajak, yang Ibu ajak teksnya, terus kamu menyusun kembali sesuai dengan generic structure yang sudah diajarkan minggu lalu. Masih ingat? Oke, minggu lalu Ibu sudah jelaskan semuanya. Oke, tapi hari ini tetap Ibu harus kita mereview lagi apa yang sudah kita pelajari minggu lalu. What is the definition of analytical exposition? Masih ingat apa definisi dari text analytical exposition? Siapa yang tahu? Angkat tangannya. Mau jawab pakai bahasa Indonesia juga boleh. Dijelaskan pakai bahasa Indonesia tidak masalah. Who wants to answer? Ya, Virgin. Oke. Stand up. Berdiri aja supaya teman-temannya bisa lihat. The definition of analytical exposition is a text that express like a speech. For example, to give some or several reasons or arguments or opinion from the writers to the audience or the readers. Ya, jadi teks analytical exposition adalah teks argumen. Jadi menyampaikan argumen dari si penulisnya, begitu. Terus berikutnya, kita lihat itu analytical exposition text is a text that elaborates the writer's idea. Jadi dia mengembangkan ide dari si penulisnya tentang fenomena surroundings. Jadi tentang fenomena yang ada di sekitar kita. Masih ingat minggu lalu kita pelajari teksnya tentang apa? Motorbikes should be banned in housing area. Motorbike should be banned in housing area. Kalau di LKPD-nya minggu lalu kita bahas tentang apa teksnya? Learning English through music and song. Oke. Jadi itu tadi pengertian dari analytical exposition. Next, what is
the social function of analytical exposition? What is the social function of analytical exposition? Masih ada yang ingat fungsi sosial, purpose-nya dari analytical exposition? You may open your note. Bisa buka catatan kalian minggu lalu untuk melihat kembali. To persuade the readers or the listeners to Learn by using and following. no, secara umumnya, bukan teks yang kita bahas minggu lalu, tapi secara umum analytical exposition itu social functionnya untuk apa? To persuade the readers or listener that certainly needs to get attention, to analyze a topic, to persuade the reader that his opinion is correct and supported by the argument. Jadi dia kasih argumennya dia supaya untuk mensupport idenya dia. Dan di bagian terakhirnya apa, masih ingat? Ya, itu di bagian conclusionnya berisi apa? Kesimpulan, ya betul sekali. Di dalam kesimpulannya itu bisa juga dia mempengaruhi pembaca atau penulis untuk sependapat dengan dia, begitu. Oke. Next, what is the general structure of analytical exposition? Kira-kira general structure-nya yang sudah kita bahas minggu lalu terdiri dari apa saja? Thesis, argument, conclusion atau reiteration itu ya. Oke. Kita lihat kembali di sini. Jadi thesis itu adalah pernyataan umum penulis tentang pandangan dari materi yang akan dibahas di dalam teks. Terus bagian yang kedua yang sudah kita bahas juga minggu lalu adalah arguments. Dari katanya saja arguments kita sudah paham itu berarti pendapat atau opininya. Jadi pendapat atau pernyataan yang menyambung materi yang dibahas di paragraf pertama, yaitu tesisnya. Jadi dia kasih pendapat supaya mendukung tesisnya yang di atas. Terus bagian yang terakhir adalah reiteration atau conclusionnya. Jadi bagian itu adalah kesimpulan dari seluruh pernyataan penulis. Oke, sudah mengerti semua? Ibu rasa minggu lalu kita sudah banyak belajar tentang itu ya. Jadi hari ini sesuai dengan tujuan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, kita akan menyusun teks analytical exposition. Menyusun di sini bukan Ibu suruh kamu buat teks ya. No, bukan itu, tetapi I will give you the jumbo paragraph of analytical exposition dan kalian bertugas untuk menyusunnya. Menyusun sesuai dengan apa? Menyusun kembali ya, menyusun kembali sesuai dengan generic structure-nya ya. Ingat, setelah kalian menyusunnya nanti bukan hanya sekedar menyusun saja, tetapi harus memahami isi teksnya juga ya. You need to understand the text. Jadi harus dicari the difficult words-nya di dalam teks itu. Terus minggu lalu kita belajar tentang language feature-nya juga kan? Ya, apa-apa saja language feature-nya masih ingat? Boleh buka catatannya. You may open your notes. Ya, simple present tense. Ada connecting words-nya. Casual conjunction. Mental verbs. Saying verbs. Ya, betul sekali. Very good. Pintar semuanya, masih ingat ya? Okay, now I will give you a worksheet again. Ibu akan kasih LKPD lagi ke kalian. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, kalian harus mengerjakannya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah Ibu sampaikan. Kita masih bekerja kita masih belajar dalam bentuk kelompok ya. I want you to sit based on the group that we have been distributed last week. Oke. Silakan duduk kembali dalam bentuk kelompok. Pas ini yang lebih bisa. Ya. Pertemuan yang kedua, lihat di situ learning objection-nya. The students are able to arrange the jumbled paragraph. Jadi kalian diharapkan dapat menyusun kembali
the jumble paragraph, paragraf yang diacak itu, based on the generic structure, berdasarkan generic structure, dan juga social function seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. The second learning objection is the students are able to read the analytical exposition text that you have arranged correctly based on the generic structure and the language feature and also the social function. Jadi nanti sebentar setelah kalian menyusunnya dengan benar, ingat, menyusun kembali teks analytical exposition bukan asal-asal susun, tapi disesuaikan dengan generic structure-nya. Setelah itu, setelah disusun berdasarkan generic structure-nya, kalian juga harus memahami isi teksnya dengan cara mencari kata-kata sulit di dalam teks itu. Nanti kita akan presentasi lagi seperti minggu lalu ya, hampir sama seperti minggu lalu. Minggu lalu itu kita presentasi hanya membacakannya saja. Sekarang kalian menganalisanya nih. Sudah ingat, harus diperhatikan argumen pertama sampai argumen kelima, jangan sampai tertukar ya. Untuk menentukan thesis dan conclusionnya Ibu rasa mudah ya. 5 arguments. Oke. Ingat, harus diperhatikan argumen pertama sampai argumen kelima, jangan sampai tertukar ya. Untuk menentukan thesis dan conclusionnya Ibu rasa mudah ya. Cuma argumennya itu, awas nanti tertukar, mungkin salah satu argumennya yang sudah tersusun dengan benar. Group. Okay. Queries group, please read your answer. The thesis of the analytical exposition is, for many young adults, it seems easier to put off any investing decisions until their financial situation becomes. Okay, that is the thesis ya. Itu tesisnya. Okay, we go to the argument. Argumentsnya ada di bagian yang mana? Okay, next argument from Clarin's group. The second argument is investing at a young age will also help you have a better quality of life, while others are vanity, wandering right. Okay, kelompok lain tolong perhatikan di saat temannya mempresentasikan ya. Nanti setelah ini Ibu mau kalian menanggapi. Kira-kira apa yang mereka jawab ini sudah benar atau ada yang keliru? Terutama dalam urutan argumentsnya. Okay, tadi sudah conclusion. Okay, now is the conclusion. The conclusion is, based on the above arguments, it can be concluded that investing. Okay, thank you, Clarin. Other groups who wants to respond Clarin's group? Ada yang mau merespon? Kira-kira jawaban dari kelompoknya Clarin ini sudah benar atau ada yang keliru? Oke, Virgin's group, silakan merespon jawaban dari Clarin's group. Apakah sudah benar atau ada yang keliru? Ada yang keliru di argumen 4 dan argumen kelima. Oke. Ini tertukar posisinya. Seharusnya di argumen kelima itu lastly, investing helps you plan for your future. Oke. Dan because ini di situ ada karena ada casual conjunction di mana dia bilang lastly yang artinya terakhir. Tapi kenapa ini setelah argumen keempat yang lastly itu maksudnya terakhir, kenapa di paragraf maksudnya ke argumen kelima itu dia masih tambah lagi ini argumen, disampaikan argumen meskipun dia bilang lastly. Ya. Setelah kalian mempresentasikan semuanya dari hasil pekerjaan kalian, sekarang kumpulkan kembali LKPD-nya tadi untuk diberikan nilai. Setiap anggota kelompok silakan membawa ke depan. Mari. Oke. Kelompoknya Nancy sudah kumpul? Ya. Jadi ini terakhir yang kita pelajari untuk
analytical exposition. After you have learning all the materials from the first meeting until now in the second meeting, what have you get? Apa yang sudah kalian temukan? What is the conclusion you got? Silakan. Dari apa yang sudah saya pelajari dari minggu lalu itu, dari sini saya bisa memberikan kesimpulan bahwa analytical exposition ini bisa mengajarkan kita cara menyusun menurut strukturnya, dan juga dapat kita, seperti Nancy katakan tadi, dapat kita jadikan pidato juga. Oke, mantap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Thank you very much for your participants today, and I really hope that you all understand what we have learned today. Ya, Ibu harap kalian semua mengerti apa yang sudah diajarkan hari ini, mulai dari apa itu analytical exposition, apa tadi generic structure-nya, unsur kebahasaannya. Jadi sudah bisa dipahami ya. Oke, untuk siswa yang mungkin hari ini belum aktif, Ibu harap nanti di pertemuan berikutnya bisa lebih aktif lagi. Tetapi sejauh ini Ibu lihat, you all do a great job. Okay, thank you so much. Before we go home, I want one of you to lead us in prayer. Jadi ada doa penutupnya dulu. Siapa yang mau maju? Siapa yang mau memberikan doa? Oke, Nancy, please lead us in prayer. Before we are going back to home, let's pray. Let's pray. Thank you, God, for your lesson today. Now we are finished our lesson. Thank you for opening our heart and mind, so everything that we learn today will give meaning and positive influence. Now we are going back to home. I hope you take care of us until home. In the name of Jesus Christ, amen. Okay. Thank you. See you next